Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Leturahma. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya ingin melaksanakan tugas UAS mata kuliah Etika Bisnis. Dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Nugroho SIMM. Di slide selanjutnya ada terdapat materi presentasi saya pada hari ini. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, yang kedua ada pasar bebas, yang ketiga ada pasar persaingan tidak sempurna, selanjutnya ada monopoli, oligopoli, monosopni, oligosopni, selanjutnya ada etika konsumen, dan terakhir ada etika periklanan. Slide selanjutnya ada pasar persaingan sempurna atau perfect competition. Pasar persaingan sempurna diartikan sebagai pasar persaingan murni. Pengertian dari pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun kedua pihak tidak dapat mempengaruhi harga karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Pasar persaingan sempurna istilah umum dalam ilmu ekonomi. Pasar persaingan sempurna kerap diartikan sebagai pasar persaingan murni. Ya, lalu apa itu pasar persaingan sempurna? Yang tadi saya sudah jelaskan, pasar persaingan sempurna eh, adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, kedua pihak tidak dapat mempengaruhi harga karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri atau keseluruhan permintaan dan penawaran. Selain itu, para pelaku ekonomi di pasar persaingan sempurna juga sama-sama telah mengetahui kondisi dan memiliki informasi yang terkait dengan pasar. Tidak ada campur tangan dari pemerintah dalam pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna disebut sebagai jenis pasar ideal karena dianggap mampu menjamin terwujudnya efisiensi pasar. Selain jumlah penjual dan pembeli yang banyak, produk yang dijual di jenis pasar persaingan sempurna adalah bersifat homogen. Pada slide selanjutnya ada ciri-ciri pasar persaingan sempurna nih. Yang pertama ada ciri-ciri pasar persaingan sempurna pertama adalah perusahaan adalah menerima harga atau disebut dengan price taker. Pengusaha juga harus menyesuaikan diri dengan harga pasar yang telah ada sehingga kurva demand elastis sempurna. Ya, yang pertama. Yang kedua itu yang pertama itu bisa disebut dengan berapapun produksinya harga pasar tidak berubah ini. Jadi pasar persaingan sempurna. Yang kedua ada komoditi dan diperjualbelikan homogen atau serupa. Yang selanjutnya ada jumlah penjual dan pembeli sangat banyak ini nih ya. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna itu ada segini ya teman-teman, ada tiga. Selain ada tiga tersebut, ciri-ciri pasar persaingan sempurna selanjutnya ada setiap perusahaan bebas keluar atau masuk dalam industri. Yang selanjutnya, semua unit ekonomi mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai harga. Yang selanjutnya, terdapat mobilitas sumber daya dalam aktivitas ekonomi sesuai prinsip ekonomi. Nah, jadi pasar persaingan sempurna itu ada 6 ya teman-teman. Di slide selanjutnya ada pasar bebas atau disebut dengan free market. Apa itu pasar bebas? Pasar bebas adalah pasar ideal di mana seluruh kegiatan perekonomian sepenuhnya berada pada dinamika permintaan dan penawaran pasar yang akan mempengaruhi keputusan ekonomi dan pergerakan setiap individu yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa secara sukarela. Hmm. Pasar bebas atau free market ini eh, yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa sukarela. Nah, ini disebut pasar bebas atau free market. Pasar bebas atau free market ini memiliki karakteristik. Yang pertama, semua perusahaan membuat keputusan. Keputusannya atas apa saja yang akan mereka produksi dan bagaimana memproduksinya. Yang selanjutnya, ada masing-masing perusahaan mempertunjukkan barang. Masing-masing perusahaan mempertunjukkan barang dengan perusahaan lain pada konsumen dengan harga yang paling menguntungkan. Yang selanjutnya ada harga berperan mengkoordinasi produksi. Ini harga berperan mengkoordinasi produksi ini dengan mendorong investasi pada industri-industri yang menguntungkan. Jadi karakteristik pasar bebas atau free market ini ada satu, dua, dan tiga ya teman-teman. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, seperti tadi. Lanjut adalah keunggulan pasar bebas. Keunggulan pasar bebas itu pertama, adanya praktik bisnis yang baik, etis, dan fair. Yang selanjutnya, menjamin keadilan.
Menjamin keadilan yang di sini dimaksud adalah menjamin keadilan melalui jaminan perlakuan yang sama dan fair bagi semua pelaku ekonomi serta membasmi merkantilitis. Selanjutnya, adanya aturan yang jelas dan fair. Adanya aturan jelas dan fair di sini diberlakukan secara fair, transparan, konsekuen, dan objektif merupakan sistem ekonomi pasar yang terbuka. Selanjutnya ada pasar memberikan peluang optimal bagi persaingan yang bebas dan fair. Di sini dimaksud ini pasar memberikan peluang optimal bagi persaingan yang bebas dan fair serta adanya aturan yang jelas dan fair untuk semua stakeholder. Yang selanjutnya ada dari segi pemerataan ekonomi. Dimaksud dari segi pemerataan ekonomi di sini, pada tingkat pertama, ekonomi pasar jauh lebih mampu menjamin pertumbuhan ekonomi untuk lapangan kerja luas. Selanjutnya, ada pasar memberikan peluang optimal bagi perwujudan dan kebebasan manusia. Di sini dimaksud dengan pasar pemberi peluang optimal bagi perwujudan kebebasan manusia untuk menjual dan membeli keluar masuk pasar kegiatan bisnis bersifat bebas dan sukarela. Di slide selanjutnya ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna tidak di slide selanjutnya ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ialah pasar yang terjadi ketika salah satu syarat pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi. Ya, ini ya. Apa yang dimaksud dengan pasar persaingan tidak sempurna itu pasar pasar yang terjadi ketika salah satu syarat pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi itu. Jadi syarat dari persaingan sempurna tidak terpenuhi itu disebut dengan pasar persaingan tidak sempurna. Jadi dia tidak sempurna ya teman-teman. Di slide selanjutnya ada ciri-ciri persaingan tidak sempurna. Ciri-ciri persaingan tidak sempurna yang pertama yaitu ada jumlah penjual lebih sedikit dari pembeli. Selanjutnya ada penjual dapat menentukan harga barang. Selanjutnya ada barang yang diperjualbelikan memiliki jenis yang berbeda. Selanjutnya ada penjual baru akan sulit untuk bersaing. Selanjutnya ada tidak ada produk pengganti. Nih, pasar persaingan tidak sempurna dapat menimbulkan ketidakadilan di dalam pasar ya teman-teman. Beberapa kelemahan dari pasar persaingan tidak sempurna yaitu kemungkinan adanya keuntungan yang terlalu besar atau excess profit yang dinikmati produsen. Selanjutnya ada tidak efisiensi produksi. Dimaksud dengan ini nih tidak efisiensi produksi ini kemungkinan adanya eksploitasi konsumen maupun buruh. Selanjutnya ada terdapat kenaikan harga atau inflasi. Eh, ini nih, kalau misalkan terdapat kenaikan harga atau inflasi ini dapat merugikan masyarakat secara makro, ya teman-teman. Di slide selanjutnya ada monopoli. Monopoli ini termasuk ke dalam jenis pasar persaingan tidak sempurna. Penjelasan apa yang dimaksud dengan monopoli ini? Monopoli adalah kondisi di mana satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai produksi, pemasaran, atau penggunaan jasa tertentu. Nah, monopoli ini eh, monopoli ini dapat diistilahkan adalah suatu situasi dalam pasar di mana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas komoditas tertentu yang tidak ada pengganti yang mirip dan ada hambatan perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk dalam bidang industri atau bisnis tersebut. Jadi monopoli itu terbagi menjadi dua. Pertama, ada monopoli alamiah, yang kedua ada monopoli artifisial. Oke, di slide selanjutnya, ciri-ciri monopoli. Ciri-ciri monopoli yaitu hanya terdapat satu pemasok atau satu perusahaan saja. Yang selanjutnya ada price maker. Yang selanjutnya ada calon pendatang baru akan kesulitan untuk memasuki pasar. Selanjutnya ada tidak ada barang pengganti atau substitusi. Yang selanjutnya ada menimbulkan ketidakadilan. Selanjutnya adalah memiliki sedikit anggaran iklan. Oke. Contoh dari ciri-ciri monopoli ini adalah FOC yang menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara pada masa kolonialisme Belanda. Ya, teman-teman. Jadi, teman-teman ingat kan sama FOC yang menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara pada kolonialisme Belanda itu disebut dengan
monopoli. Ya, monopoli. Kata monopoli sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang berasal dari kaya monos yaitu sendiri serta polein yang artinya ialah penjual. Dari akar kata monopoli tersebut, istilah monopoli dapat didefinisikan sebagai satu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang memasok ataupun menawarkan suatu barang maupun jasa-jasa tertentu. Istilah monopoli juga dapat diartikan sebagai keadaan di mana suatu bisnis dikuasai hanya oleh satu perusahaan atau pasar saja, dan perusahaan atau pasar tersebut tidak memiliki pesaing. Pada umumnya, produk maupun jasa yang berasal dari perusahaan monopoli merupakan produk yang menjadi salah satu kebutuhan yang banyak kebutuhan oleh masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, ada penyebab terjadinya tindakan politik. Penyebab terjadinya tindakan politik yang itu pertama ada monopoli by nature. Ada monopoli by nature. Di sini monopoli by nature adalah kondisi di mana satu perusahaan menguasai pasar karena faktor alami yang membuat persaingan sulit. Yang selanjutnya ada monopoli by license. Kondisi di mana pemerintah memberi izin eksklusif kepada satu perusahaan tertentu tanpa kompetitor. Selanjutnya ada monopoli by law. Ketika pemerintah memberi satu perusahaan hak eksklusif untuk menyediakan layanan atau produk tertentu. Monopoli by nature ini, penyebab terjadinya monopoli ini ialah secara alamiah, seperti ketika ada suatu perusahaan yang berlokasi dekat dengan sumber daya yang digunakan, maka letak geografis maupun iklim dari lokasi tersebut juga akan mendukung perusahaan tersebut untuk menjadi satu-satunya perusahaan yang menyediakan produk serta jasanya. Nah, selanjutnya ini nih, monopoli by law. Ketika pemerintah memberi satu perusahaan hak eksklusif untuk menyediakan layanan atau produk tertentu. Penyebab dari monopoli by law ini adalah karena peraturan atau undang-undang yang peraturan atau undang-undang yang berlaku di suatu negara. Hal tersebut ditunjukkan guna membuat produk guna membuat suatu produk maupun jasa berkaitan dengan kebutuhan masyarakat sehingga harga dapat dikendalikan oleh pemerintah. Yang selanjutnya nih, ada monopoli by license. Penyebab dari monopoli yang ketiga ini adanya kegiatan monopoli ialah karena suatu perusahaan memiliki hak paten atas kekayaan intelektual yang dimiliki perusahaan tersebut. Contohnya seperti perusahaan Microsoft dan Google. Oke, teman-teman. Di slide selanjutnya ada oligopoli. Oligopoli adalah kondisi pasar di mana hanya ada beberapa penjual dan yang menguasai komoditas tertentu. Sementara jumlah pembeli lebih banyak dalam pasar oligopoli. Persaingan tidak sempurna karena produsen dapat mempengaruhi harga pasar. Oligopoli ini jumlah pembelinya lebih banyak dalam pasar oligopoli. Oligopoli ini termasuk dengan pasar persaingan tidak sempurna nih ya. Dalam pasar oligopoli persaingan tidak sempurna karena produsen dapat mempengaruhi harga pasar. Di slide selanjutnya ada ciri-ciri pasar oligopoli. Ciri-cirinya ialah jumlah penjual sedikit, biasanya lebih dari 2, tapi kurang dari 10. Selanjutnya ada penawaran hanya satu jenis barang. Yang selanjutnya ada produk yang dijual bersifat homogen yang berbeda, tetapi harus memenuhi standar tertentu. Selanjutnya ada perusahaan dapat bekerja sama dalam menentukan harga produk dan jumlah produksi. Selanjutnya ada perusahaan dapat menggunakan iklan secara intensif untuk menarik perhatian konsumen. Nah, ciri-ciri pasar oligopoli ini jadi ada 5 ya teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi. Contoh dari pasar oligopoli ini. Contoh pasar oligopoli di Indonesia antara lain dalam pasar mobil, motor, dan pembuat pesawat terbang. Selanjutnya dalam pasar semen seperti semen Indosemen, semen Padang, semen Cibinong, dan semen Gresik. Selanjutnya ada pasar ban mobil seperti Gajah Tunggal, Bridgestone Indonesia, dan Goodyear Indonesia. Untuk menghindari pasar oligopoli, negara membuat perundang-undangan tentang perjanjian yang tidak boleh dilakukan di dalam dunia pasar. Selanjutnya, dampak positif dan negatif dari pasar oligopoli. Yang selanjutnya negatif. Nah,
Pertama, dari negatif dulu ya teman-teman. Yang pertama, terlanggarnya keadilan atau pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan itu konsumen dan pengusaha lainnya. Selanjutnya, ketimpangan ekonomi atau penumpukan kekayaan para pengusaha. Negatif selanjutnya, yang terakhir, praktek tidak cuar, praktek tidak fair atau curang atau disebut dengan menipu-nipu. Positif ya, positif dari pasar oligopoli ini ada ketimpangan ekonomi, penumpukan kekayaan para pengusaha. Di slide selanjutnya ada monosopni. Monosopni adalah keadaan pasar dengan jumlah penjual yang banyak dan pembeli yang tunggal. Monosopni juga salah satu kondisi pasar persaingan tidak sempurna nih. Monosopni juga termasuk pasar persaingan tidak sempurna. Monosopni, monosopni merupakan salah satu kondisi pasar persaingan tidak sempurna. Keadaan pasar di dalam monosopni berkebalikan dengan pasar yang bersifat oligopoli dan monopoli. Penawaran diadakan oleh beberapa produsen atau penjual hanya kepada satu pembeli atau konsumen. Keadaan ini akan membuat suatu pasar komoditas akan memiliki barang atau jasa hanya dibeli oleh pembeli tunggal. Dalam pasar monosopni, banyak penjual atau pemasok bersaing untuk menjual produk atau sumber daya mereka kepada pembeli tunggal ini. Sebaliknya dalam pasar monopoli hanya ada satu penjual yang mendominasi pasar. Nih, ciri-ciri pasar monosopni. Pertama, ketidakseimbangan jumlah penjual dan pembeli. Nah, selanjutnya, produk yang dijual adalah barang mentah. Selanjutnya, ketidakmerataan pendapatan. Selanjutnya, penentuan harga oleh pembeli. Selanjutnya, perselisihan umum terjadi. Ciri-ciri pasar monosopni ini, jadi ada 5 ya teman-teman. Selanjutnya, keuntungan pasar monosopni. Yang pertama, terjaminnya kualitas barang. Yang kedua, aliran penjualan yang lancar. Ketiga, meningkatkan kreativitas penjual dan inovasi produk. Selanjutnya, mudah dalam menentukan harga. Selanjutnya, tidak dibutuhkannya upaya promosi. Nih, yang dimaksud dengan terjaminnya kualitas barang ini, dalam pasar monosopni, penjual harus memastikan bahwa produk mereka memiliki kualitas yang baik agar tetap dapat menjual kepada satu-satunya pembeli yang ada. Hal ini juga mendorong penjual untuk terus berusaha meningkatkan produknya. Nah, karena penurunan kualitas dapat mengakibatkan kesulitan dalam menarik pembelinya. Yang selanjutnya ada meningkatkan kreativitas penjual dan inovasi produk. Meningkatkan kreativitas penjual dan inovasi produk itu mendorong penjual untuk selalu berinovasi dan mencari cara untuk mengurangi biaya produksi ini bertujuan agar penjual dapat mempertahankan margin keuntungan yang lebih tinggi. Yang selanjutnya ada mudah dalam penentuan harga. Dalam pasar monosopni, pembeli memiliki kontrol penuh atas penetapan harga produk. Hal ini memungkinkan penjual untuk memiliki harga yang stabil tanpa mempengaruhi oleh fluktuasi, inflasi, dan deflasi. Pembeli biasanya memberikan harga yang seragam kepada semua penjual. Yang selanjutnya ada yang selanjutnya ada aliran penjualan yang lancar. Pasar menasab ini melakukan pembelian dalam jumlah besar atau grosir sehingga penjual dapat memproduksi barang secara terus-menerus dan penjualnya langsung kepada pembeli. Dalam kondisi ini aliran penjualan tetap lancar dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya tidak dibutuhkannya upaya promosi. Kehadiran satu pembeli tunggal dalam pasar monasop ini membuat penjual tidak perlu mengeluarkan usaha dan biaya untuk promosi atau pemasaran. Penjual hanya perlu fokus pada aspek produksinya. Kekurangan kan tadi ada kelebihannya, sekarang ada kekurangannya. Nih ada kekurangannya ya, tadi kelebihan atau keuntungannya. Sekarang kita akan membahas tentang kekurangan pasar monosop nih. Yang pertama, ketidakadilan dalam penentuan harga oleh pembeli. Dimaksud dengan ini, kekuasaan pembeli dalam pasar monosop ini dapat menghasilkan penentuan harga yang tidak selalu
adil bagi penjual. Pembeli cenderung enggan untuk meningkatkan harga jual produk, bahkan ketika terjadi inflasi. Ini dapat merugikan penjual karena biaya produksi meningkatkan akibat inflasi. Yang selanjutnya, beban masalah ekonomi hanya ditanggung oleh penjual. Di sini, masalah ekonomi seperti inflasi, deflasi, kelangkaan bahan baku, atau masalah produksi umumnya menjadi tanggung jawab penjual dalam pasar monosop nih. Pembeli memiliki kemampuan untuk menjalankan kebijakan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Yang selanjutnya, yang selanjutnya ada pembeli tidak ini selanjutnya ada pembeli tidak peduli terhadap keluhan penjual. Pembeli tunggal dalam pasar monosop ini memungkinkan tidak memiliki tambahan uang untuk mendengarkan atau memperhatikan keluhan yang diajukan oleh penjual. Hal ini mencangkup keluhan terkait penentuan harga, masalah produksi, atau perubahan waktu produksi. Selanjutnya ada oligosopni. Oligosopni adalah jenis pasar persaingan tidak sempurna juga ya teman-teman, di mana terdapat banyak penjual dan hanya beberapa pembeli. Nih, tentang pengertian oligosopni. Oligosopni adalah pasar yang didominasi oleh beberapa pembeli besar sehingga pembeli memiliki kekuatan untuk menekankan harga. Dalam pasar oligosopni, pembeli dapat kesepakatan untuk menguasai pembelian komoditas sehingga dapat mengendalikan harga. Selanjutnya, berikut ciri-ciri pasar oligosopni. Yang pertama, ada pembeli yang menguasai pasar. Yang pertama, ada pembeli yang menguasai pasar. Yang kedua, barang yang tersedia terbatas. Yang ketiga, produk perlu diolah. Yang selanjutnya, harga produk tetap stabil. Selanjutnya, pendapatan yang sama rata. Nah, keunggulan dan kelemahan pasar oligosopni. Kelemahannya ya. Kita akan ngebahas tentang kelemahannya dulu. Pertama, kelemahannya. Kualitas produk dalam pasar ini cenderung kurang terjaga. Kurang terjaga ya teman-teman. Nah, selanjutnya, produsen cenderung kurang memperhatikan kualitas. Selanjutnya, rentan terhadap manipulasi. Nah, dimaksud dengan kelemahan ini kualitas produk dalam pasar ini cenderung kurang terjaga ini. Produsen cenderung kurang memperhatikan kualitas karena beberapa pembeli besar dalam pasar ini yang mudah untuk menjual produk mereka sehingga kualitasnya kurang terjaga. Nah, kelemahan selanjutnya ini, produsen cenderung kurang memperhatikan kualitas nih. Dia tidak memperhatikan kurang dalam memperhatikan kualitas barang tersebut ya teman-teman. Dan kita rentan terhadap manipulasi. Selain kelemahan, dalam pasar oligosop ini ada keunggulan yang pertama. Hak-hak produsen tetap terlindungi dengan baik. Selanjutnya ada etika konsumen. Apa yang dimaksud dengan etika konsumen? Etika konsumen adalah penerapan konsep benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab dalam bertransaksi. Nah, contoh dari etika konsumen. Memilih barang yang bersumber secara etis, dibuat secara etis, dan distribusikan secara etis. Etika konsumen ini penerapan konsep benar, salah, dan baik buruk dan tanggung jawab dalam bertransaksi. Etika konsumen berkaitan erat dengan evaluasi penjualan. Karena jika konsumen memiliki etika yang baik, penjualan akan segan untuk melakukan hal yang tidak baik. Ya, kan? Ya, kalau misalkan eh, konsumen memiliki etika yang baik, maka penjual akan segan untuk melakukan hal yang tidak baik. Ya. Tentang etika konsumen yang tadi saya sudah jelaskan ini ya teman-teman. Lanjutnya, hubungan produsen dan konsumen. Hubungan produsen dan konsumen adalah produsen menciptakan barang dan jasa sedangkan konsumen membelinya dengan uang. Hubungan produsen dan konsumen adalah makan dan dimakan yang membentuk rantai makanan. Hubungan antara konsumen dan produsen tidak bisa dipisahkan. Ya teman-teman. Di slide selanjutnya ada contoh kasus etika konsumen. Pertama, perusahaan yang tidak memberitahu konsumen tentang kandungan berbahaya pada produknya ini nih ya, contoh kasus dari etika konsumen nih. Perusahaan tidak memberitahu konsumen tentang kandungan berbahaya pada produknya seperti kayak perusahaan skincare mungkin dia tidak memberitahu kalau misalnya di dalam skincare tersebut ada terdapat
kandungan berbahaya pada produk skincare tersebut itu termasuk contoh kasus etika konsumen. Yang selanjutnya, pelaku bisnis yang menggunakan foto produk orang lain yang memposting di sosial media. Nah, ini dia misalkan dia tuh bisnis makanan. Terus dia tuh pakai produk makanan tersebut dia ngambil dari orang lain untuk memposting di sosial media itu termasuk contoh kasus etika konsumen ya, teman-teman. Itu tidak baik. Nih, di kasus etika konsumen itu, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Butir 2. Nih ya, bunyi undang-undang tersebut adalah konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik di kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan. Nah, ini bunyi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Butir 2. Nah, di sini menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Butir 1-nya yang berbunyi segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Jadi selanjutnya ada periklanan. Nah, ini periklanan ya. Iklan dilukiskan sebagai komunikasi antara produsen dan pasaran antara penjual dan calon pembeli. Dalam proses komunikasi itu, iklan menyampaikan sebuah pesan dengan demikian bahwa tujuan periklanan terutama bermaksud memberi informasi, tapi tujuan iklan dibuat seolah-olah memperkenalkan sebuah produk atau jasa. Jadi iklan itu kayak membuat video tentang promosi tentang barang tersebut. Jadi kayak dia tuh ngeiklanin barangnya kayak dia tuh ngasih tahu di dalam iklannya tersebut untuk memberikan informasi. Nah, tujuan dari iklan tersebut memperkenalkan sebuah produk atau jasa yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Nah, macam-macam iklan. Macam-macam iklan berdasarkan tujuan, iklan komersial memperkenalkan barang atau jasa, iklan non komersial memberi informasi atau mengajak masyarakat bertindak. Nah, dalam macam-macam iklan yang selanjutnya berdasarkan komersial, tadi kan berdasarkan tujuan, sekarang berdasarkan komersial. Pemasaran menargetkan konsumen, bisnis mencari mitra, profesional menyasar kalangan profesional. Selanjutnya berdasarkan non komersial, pengumuman, menyampaikan informasi, layanan masyarakat, mengajak masyarakat peduli isu sosial. Macam-macam iklan yang selanjutnya berdasarkan media cetak, koran, koran atau majalah, media elektronik, televisi, radio, internet, berdasarkan isi iklan, penawaran, layanan masyarakat, pengumuman, dan permintaan. Contoh dari iklan tersebut. Ini contohnya dari iklan Shimizu adalah produk pompa air atau hanya dari PT Shimizu Indonesia. Shimizu Corporation adalah perusahaan konstruksi Jepang yang didirikan oleh Kisuke Shimizu di Tokyo pada tahun 18 ini. Jadi kasus iklan dari Shimizu itu dia melanggar aturan etika bisnis. Jadi dia tuh di dalam iklan tersebut dia eh, em, mengandung hal-hal negatif bagi para penonton iklan tersebut. Sedangkan kalau misalkan yang nonton iklan itu kan ada yang umurnya di bawah 17 tahun. Nah, jadi di PT Shimizu ini dia melanggar kasus etika iklan karena iklan tersebut memiliki adegan yang tidak pantas tayang karena mengandung unsur negatif. Adapun unsur negatif tersebut dari segi pakaian bintang iklan yang kurang. Jadi kayak, bintang iklan tersebut memakai pakaian yang terbuka. Jadi itu dia melanggar etika bisnis. Nah, jadi dia contoh kasus iklan yang melanggar dalam etika bisnis. Jadi dia, nah pelanggaran etika bisnis terkait kasus iklan yang dari PT Shimizu itu dalam prinsip otonomi. Seharusnya perusahaan bisa mengambil keputusan yang baik atas tayangannya iklan yang berdampak negatif atau positif. Dalam prinsip integritas moral, iklan ini sudah melanggar dari prinsip integritas moral karena adegan adegan tak senonoh yang ditayangkan sehingga dapat berdampak negatif atau positif. Dalam prinsip saling menguntungkan, dalam iklan tersebut tidak ada saling menguntungkannya sesama pihak dan iklan tersebut hanya berbuah negatif. Jadi itu contoh kasus iklannya dalam pelanggaran etika bisnis. Kesimpulan presentasi.
Pasar terbagi menjadi beberapa jenis, seperti pasar persaingan sempurna yang memiliki banyak penjual dan pembeli dengan harga yang ditentukan pasar, dan pasar bebas yang memungkinkan keputusan ekonomi dibuat oleh perusahaan berdasarkan pemerintahan dan penawaran. Di sisi lain, pasar persaingan tidak sempurna mencakup monopoli, oligopoli, monosopni, dan oligosopni di mana sedikit penjual atau pembeli mengatur harga produk. Selain etika konsumen, penting untuk memastikan transaksi yang adil dan transparan. Sementara perlindungan konsumen menjaga hak konsumen dan memastikan produsen bertanggung jawab atas produk yang dijual. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kekurangan datangnya dari saya dan kelebihan hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.